Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, salam rasulullah bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami hormati Muslim KM dan kami hormati Nabi sebagai pengurus remaja dan teman-teman remaja muda kampung Gunung Ngerti Tombol. Apa sih Tombol ya? Gunung Ngerti RT 4 dan RT 3. Ini semuanya pemuda ya? Enggak, semuanya. Ada yang sakit, banyak yang sakit. enggak, ini di depan saya ini pemuda semua. Ini jadi bapak. Amin. Fotonya ada. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi ya, masih di terakhir kita ketemu kapan? Sebelum puasa ya? Puasa. Belum puasa ya. Oh, itu hadis arba'in ya, sahabat. Teman-teman sekalian, alhamdulillah memang pemuda ini banyak disasar iklan. Usia 30 tahun ke bawah ya, 20 sampai 30 itu banyak disasar iklan. Kenapa? Karena banyak orangnya. Karena banyak orangnya, kebutuhannya jadi tinggi sekali ya. Saya pernah ngobrol tuh sama murid saya yang kerja di Lazada. Saya sebut iklan, bukan ya, bukan iklan. Salah satu pelayanan online. Dia bilang begini, kalau paket yang ke arah William, Sukajaya, itu biasanya paket-paket tanda kutip norak-norak gitu. Artinya norak itu orang membeli itu asal kelihatan warnanya ngejreng gitu. Beda dengan di Kota Bogor. Apa dia bilang? Kalau di Kota Bogor, paket yang dibeli itu sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau di daerah Deso gitu, itu biasanya yang ngejreng-ngejreng gitu. Nanti kira-kira bagus ya. Artinya setiap daerah punya perbedaan sendiri dan itu disasar orang. Nah, karena ukuran demografi itu ukuran penduduk ya. Pemuda ini yang paling banyak, makanya pemuda ini diperangi oleh iklan. Makanya penting bagi pemuda itu punya filter, punya saringan. Alhamdulillah setiap Senin di sini. Setiap hari Minggu ya. 2 RT itu berapa kakak? 200 lebih. Rata-rata satu kakak punya satu pemuda. Satu pemuda. Yang hadir kira-kira 20-an orang ya. Rata-rata. Kadang lebih. Berarti 10%. Tapi kan ada yang anaknya 2-3 kan. Anggaplah dari 200 kakak itu mungkin sekitar 300-an orang. Kalau yang datang 20 itu nggak dari 10%, paling cuma 7%. Kira-kira memprihatinkan nggak? Memprihatinkan. Karena kita lebih banyak terpesona dengan godaan-godaan tadi, termasuk godaan iklan, godaan alat-alat, termasuk godaan handphone. Jangan salah, jangan bilang pemuda yang terkena godaan handphone, bukan anak kecil, mama, bapak, mungkin kakek-kakek. Walaupun matanya udah burak gitu kan, dia gimana caranya gitu.
Jadi ini kita perlu menyadari bahwa pemuda itu pasar yang besar dan gimana caranya supaya dipengaruhi supaya jelek itu. Iya. Semangat. Allah. Oke. Coba kita sadari sedikit. Kita mengaku pemuda Islam ya, teman-teman ya. Iya kan? Ya, pemuda Islam. Mungkin di sini mayoritas Muslim. Ya, Muslim. 100%. 100% ya? RT 3 RW berapa deh? Kalau RT 6 100%. Nggak tahu kalau biasanya. Tapi ketika anggaplah 100% Muslim. Pertanyaannya adalah pemudanya Muslim juga nggak gitu? Muslim kan? Muslim. Cuma yang disebut Muslim ada ciri-cirinya. Apa bedanya peci hitam dengan peci putih? Bedanya apa? Peci saya ini kan ada apa ya? Kegunaannya sama kan? Tapi ada ciri yang berbeda. Hal ini bisa dipakai siapapun. Tapi kalau pakai yang ini kan kayaknya Muslim aja yang begitu ya. Iya kan? Ya ini contoh aja perbedaan. Harus ada beda. Nah bedanya seorang Muslim itu bedanya Rasulullah dengan yang lain. Kalau disebut ayat, kita lihat surat An-Nisa ya. Kita coba. Mesti buka alfanya ada ya. Bisa dibuka deh kan? Tolong coba diambil satu-satu biar kita langsung buka ya. Surat An-Nisa ayat 80. Jadi jangan cuma jiping itu jiping. Ngaji kuping, ngaji jeli hungkul. Ya. Jadi ada yang bisa dibuka. Oh yang ada Android bisa buka ayat 80. Nah, Anissa ayat 80. Nah, di online ada buka, ada selamat datang. Ini di daerah Bogor ya. Jika itu di Sumatera ya. An-Nisa ayat 80. Ada ya Kang ya? Nah ini kita coba standar kita sebagai seorang pemuda ya. Farman pemuda bukan? Gaya-gayanya pemuda dah ya. Belum tentu. Usia sih rasanya udah 17 lari gitu. Standar kita seorang muslim ya, itu adalah standar Rasulullah SAW. Maka silakan ayat 80 baca kan? Akan ya. Barang yang Arabnya apa Latinnya? Boleh dua-duanya boleh. Barang siapa yang menaati Rasul, Ya. maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Ini bahasa Arabnya ya. Coba kita ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasula. May yuti'ir rasula. Faqad ata'a Allah. Faqad ata'a Allah. Wa man tawalla. Wa man tawalla. Fama arsalnaka. Fama arsalnaka. Alaihim hafidha. Alaihim hafidha. Kebaca di Al-Qur'annya kebaca kan? Oke. Siapa yang mentaati Rasul, faqad atau Allah, maka dia mentaati Allah. Ada ya? Siapa yang mentaati Rasul, maka dia taat kepada Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Dan siapa yang berpaling enggak taat sama Rasul, fama arsalnaka alaihim hafidha. Engkau ya Rasulullah tidak dijadikan penjaga mereka. Kalau tidak taat sama Rasul, terserah gitu. Tapi ini perintah kita kaum mukminin untuk taat kepada Rasul. Itulah standar kita sebagai manusia, sebagai umat muslim. Taat kepada Rasul.
In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Kalau engkau mencintai Allah, ya, kan kita sering bilang ya Allah, aku mencintai engkau. Aku percaya engkau adalah Tuhannya. Aku percaya engkau adalah pencipta kami. Aku percaya engkau adalah pengatur kami. Percaya kepada Allah. Tapi dia tidak taat, tidak mencintai Rasul, tidak bisa. Gagal. Jadi ketika kita menjadi seorang muslim, ada syarat. Itu perbedaannya dengan yang lain. Kalau kita taat kepada Allah, prasyaratnya kita taat kepada Rasul. Contoh, apakah sholat itu bentuk gerakannya ada di Al-Quran? Bentuk gerakan sholat itu ada di Al-Quran? Teman-teman pernah nggak? Kalau sholat itu pertama takbiratul itu ngangkat ininya ada nggak di Al-Quran? Adanya di hadis, ya kan? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah engkau seperti engkau melihat aku sholat. Berarti kan ada terjemahan dari Quran yang di Rasul, gitu maksudnya. Cuma pertanyaannya, apakah kita mengenal Rasul kita? Iya, kita mengenal Rasul, Pak. Kenapa? Setiap hari kita selawatan. Iya kan? Kita selawatan kan? Selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang pakai sayyidina, ada yang nggak pakai. Jangan pusing. Oh, ustadznya nggak pakai sayyidina, saya nggak mau. Jangan pusing. Ya. Yang penting selawat kepada Allah. Tapi selawat itu jangan cuma di bibir, teman. Ini masalahnya kan kita hafal itu banyak selawat kita hafal. Mulai dari salawat Badar ya dulu ya. Sampai sekarang juga ada ya. Salawat Maria, salat Syifa. Apa tuh nama salawat? Kan banyak ya. Pertanyaannya, apakah kita melekat dalam hati dan tingkah laku kita sifat-sifat Nabi, termasuk cara-cara Nabi dalam berkehidupan? Itu gimana? Ya. Contoh nih misalnya, ini pemuda nih harus kuat nih dalam pemuda ya. Kenapa iklan? Oke. Kalau standar seorang pemuda memilih pasangan, standarnya apa? Mama. Kalau saya sudah milih. Udah? Belum. Oh, belum. Yang udah ada di sini. Oh, ini jomblo semua. Ini enggak. Masya Allah. Kira sama. Ada termasuk sebelah kiri saya. Oh, berarti belum sold out. Ini udah. Tapi jomblo lila. Jomblo sudah nol. Ya. Nah, kembali lagi tadi ya. Standar kita memilih pasangan apa? Ada banyak, Pak. Karena ada 4 ya. Apa aja? Kecantikan, terus tingginya, kekayaannya, keturunannya, satu lagi agamanya kan. Jadi kalau ditaruh ke sini, yang ini hilang kan sebenarnya. Cuma pertanyaannya, kalau agamanya bagus tapi maaf mukanya nggak asik gitu. Nah gimana? Agamanya bagus, mukanya nggak asik. Terima nggak? Agak-agak gimana gitu Pak jawabnya. Soalnya saya masih jomblo Pak. Kata Nabi SAW, kalaupun budak hitam, kemudian tapi dia bertakwa, itu lebih baik dibanding musyrik yang bodas, gelis, ya lebih baik. Karena betapa banyak kecantikan itu bisa melenakan bahkan menghancurkan. Parpan istrinya cantik gak cantik kata saya. Ya kan, mungkin kata orang lain beda. Atau saya cantik. Tapi nggak bisa kecantikan itu kalau tidak ada ketakwaan. Dan itulah cara Nabi dalam memilih pasangan. Kalau kita kan kadang-kadang begitu ya.
Lihat, kira-kira kalau saya nikah dengan dia, bahagia aja saya. Bahagianya ukurannya materi kan? Sawahnya berasa, ya kan? Anaknya sah, itu ya. Motornya naon, ya bebek. Saya dong motornya soang. Ya kan begitu kadang-kadang ya. Nah itu bukan standar Rasul. Kalau standar Rasul, ya. Yang gadis siapa? Istrinya Rasul. Betul kan? Aisyah satu-satunya gadis. Sisanya? Bukan barang sisa ya. Bukan barang sisa. Ya sisa. Sisanya ya sisa. Karena memang setiap istri Nabi itu ada hikmahnya sendiri ya. Jangan dibilang Nabi itu Nabi itu apa namanya playboy atau apa ya, orang suka dengan, bukan, ada hikmahnya. Ya. Contoh dengan Maria Kiptia itu dari Mesir. Berarti ada hubungan Mesir dengan Mekah waktu itu jadinya. Dan biasanya kalau ada hubungan itu lebih nyaman untuk menyebarkan dakwah. Ya kan? Satu. Itu ya. Zainab itu ada hubungannya apa? Karena membatalkan satu hukum yang namanya hukum menganggap anak angkat menjadi anak sendiri. Enggak boleh tuh. Ya. Zainab itu dinikahkan oleh Nabi SAW. Salah satunya hikmahnya untuk membatalkan kebiasaan mengangkat anak menjadi anak sendiri. Enggak boleh. Waktu itu ketika dinikahkan, Allah yang menikahkan Zainab. Itu orang-orang ramai tuh gosip, Muhammad nikah dengan mantan anak angkatnya. Halal apa haram? Mantan anak angkatnya. Halal apa haram? Anak angkat. Halal. Halal mestinya. Kalau mereka bilang, ngapain nikah sama mantan bekas anaknya, anak angkatnya. Pada saat itu budayanya kuat, nggak boleh. Padahal anak angkat nggak pernah bisa menjadi anak kandung. Makanya Nabi anak angkatnya kan Zaid ya, yang nikah lebih dulu. Dia kan dadanya Zaid. Nah, Zaid ini anak angkatnya Nabi. Bahkan pada waktu itu Zaid bin Muhammad disebutnya. Nggak boleh. Jadi kalau teman-teman di sini misalnya ya, maaf, ada anak angkat di sini. Di sini nggak? Tapi kalau teman-teman jadi anak angkat, sebelum balik, teman-teman harus tahu muhrim-muhrimnya ya. Ya kan? Muhrimnya mana, non-muhrimnya, termasuk ibu angkat tuh non-muhrim loh, jangan salah. Ini kalau udah keenakan, akhirnya nggak dikasih tahu, udah 15 tahun, udah balik dan sebagainya, masih menganggap ibunya adalah ibu kandungnya, auratnya terbuka, nggak boleh. Kok Pak Arman tahu sih? Ada beberapa orang yang saya kenal anak angkat, dan dari awal semenjak lulus SD gitu, harus dikasih tahu. Tadi kembali lagi, ini kan dalam memilih pasangan. Dalam memilih pasangan kita harus mengikuti Rasul. Tapi Pak, apakah kita harus mengikuti Rasul semuanya harus mantan? Bukan gadis. Mantan juga boleh saja, nggak ada masalah. Bahkan pernah ada cerita begini. Dalam satu peperangan ada yang namanya Jabir. Nah Jabir ini makanya telat belakangan gitu. Jadi dia di rombongan tapi belakang. Nah Nabi tahu tuh ada seseorang yang makanya di belakang. Tarik Nabi itu belakang. Kemudian ngobrol.
Kenapa Bir? Gitu. Ya kenapa-napa Pak? Rasul nggak apa-apa. Oh iya. Karena ada cerita tentang Jabir itu ya. Oh, sanes Jubir, Jabir. Oh ada yang namanya Jubir. Iya Pak Jubir. Juru bicara. Nah, ditanya ngobrol-ngobrol. Nabi tuh tahu ya. Nabi tuh tahu kalau ada masalah gitu dia kan biasanya gini. Datang, kamu udah nikah Bir? Sudah. Jadi sebenarnya janda. Kata Nabi, kata Jabir. Nah, langsung itu konsumen yang bukan. Saya kira calon yang. Lalu ditanya, kenapa nggak gadis? Nah, bukankah kalau dengan gadis engkau akan bisa bermain-main bercanda dengannya gitu? Itu karena gadis berbeda kan dengan yang sudah ibu-ibu dia janda. Kemudian Jabir bilang begini, karena orang tua saya meninggalkan banyak adik. Adiknya ditinggalkan oleh orang tuanya masih kecil. Kalau saya menikah dengan apa? Dengan gadis, dengan gadis belum tentu telaten, ya kan? Tapi kalau dia menikah dengan janda dia sudah pengalaman, gitu. Makanya Jabir menikah dengan janda. Oh ya, Nabi terus aja jalan gitu. Jadi di potongan kisah itu panjang, kisahnya panjang. Tapi potongan kisah itu kalau Nabi mengutamakan sebenarnya gadis, mengutamakan gadis, tapi tidak diharamkan dengan janda. Nanti janda hilang pasaran lagi dengannya. Enggak, sama aja. Asal sama-sama mengelindungi Allah kan nggak masalah. Ketika kita sudah mau menikah, ya ketika kita menikah, pasangan itu kan kalau bisa dunia akhirat kan, ya enggak? Jangan bilang sehidup semati, sesurga, sedunia, dunianya bahagia, akhiratnya surga. Sedunia bahagia, sebahagia di surga. Mikir. Siapa ya kira-kira kayak gitu? Masalahnya kita kadang-kadang suka tinggi sih ininya, apa namanya? Standarnya terlalu tinggi. Kan? Kita pengennya yang begini. Kitanya nggak ngaca. Coba kita ngaca, kayaknya nggak mungkin sama dia. Tapi ukurannya tetap takwa ya. Oke, kembali lagi. Itu satu contoh ketika kita taat kepada Rasul dari cara memilih pasangan. Makan. Bagaimana cara Rasul memilih makan? Gimana caranya? Halalan, thayyiban. Halal dan thayyib. Oke. Halal kita sudah tahu ya. Thayyib kita sudah tahu. Apa bedanya halal dengan thayyib? Bang thayyib bukan diingatnya bang thayyib ya. Ketika halal ya berarti sesuai dengan syariat. Ketika thayyib berarti dia baik. Ya. Nabi juga memilih makan. Contohnya itu makan. Kemudian ketika Nabi berjalan pun kita juga perlu mengikuti cara-caranya Nabi dalam berjalan. Cara-cara Nabi dalam berjalan biasanya dia punya tujuannya tuh jelas. Ya, bahkan kata sahabat tuh kalau Nabi berjalan itu bisa lebih cepat dari yang biasanya. Pernah ada kejadian, ada suara yang begitu menggelegar, mengerikan. Waktu itu malam hari di Madinah. Begitu menggelegar, mengerikan. Orang tuh banyak yang nggak berani keluar juga takut binatang apa gitu ya. Tapi akhirnya orang pada keluar tuh malam-malam nggak pulang. Ternyata dari tempat suara itu, nongol Nabi. Nggak ada apa-apa. Artinya apa? Ini ada suara menggelegar luar biasa, mengerikan. Ketika orang lainnya pada berani juga keluar, tahu-tahu Nabi keluar aja. Enggak ada apa-apa. Kira-kira gimana? Nah, kira-kira gimana benar? Nabi paling cepat, iya. Dia paling cepat, nggak
nggak peduli yang lain, dia cepet ngelihat nggak ada, mungkin entah suara apa, itu dia Nabi aman-aman, nggak ada. Berarti dia cepet mungkin berlari dia ketika ada suara itu, dia berlari ke depan. Itu contoh yang harus kita patuhi. Kadang-kadang kan kita begitu ya, sebagian dari kita nih para pemuda ini kalau ada masalah dia berlari ke belakang, ya kan? Kalau ada sesuatu yang diharapkan berlari paling depan kan, gitu. Nah kita nggak bisa begitu. Kita lanjut ya, di ayat ini ya. Jadi mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, dia berarti sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti taatnya Abu Bakar yang gak mau makan makanan yang haram, yang disodok itu. Udah tahu ceritanya kan? Tahu yang disodok anak lidahnya terus dimuntahkan sampai dia muntah? Teman-teman mungkin pernah baca. Ada Abu Bakar itu begitu taatnya kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak mau memasukkan barang haram sedikit pun. Ada ceritanya, dia makan ya Abu Bakar. Ketika makan, dia lupa menanyakan dari mana makanan ini. Kemudian nanya sama bujangnya gitu ya, sama pembantunya lah, dia tanya. Ketika ditanya, Kang, ini makanan dari mana? Oh dulu Kang, waktu saya, dulu Tuan, gitu kira-kira gitu ya. Kang juga lagi. Dulu Tuan, ketika saya masa jahiliyah, saya pernah bermain undian, terus saya menang waktu itu. Ketika menang waktu itu, saya belum dibayar. Nah dibayarnya baru sekarang setelah jadi Islam. Saya beliin makanan, kaget dia. Langsung disodok begini, anak tekaknya disodok supaya dia keluar gitu. Dia nggak mau sedikit pun ada barang haram masuk ke dalam tubuhnya. Tolong dimasukin ke tagline. Dia tidak mau ada barang haram dimasukkan ke dalam tubuhnya. Walaupun itu kalau dari sisi kan saya nggak tahu. Itu saya udah ada di situ. Makanan ya berarti halal, nggak bisa. Ini contoh patuh kepada Rasul. Bahkan ada seorang sahabat nih naik kuda. Ini banyak kisah ya. Ini temanya Rasulullah nih. Mudah-mudahan kita Rasul qudwatuna ya. Rasul uswatuna. Rasul itu kedua kami, Rasul itu uswah kami. Ada orang naik kuda. Saya lupa namanya. Anak Ibnu Umar kalau nggak salah, Ibnu Umar berkata. Anaknya Umar atau anaknya Abu Bakar? Muhammad bin Abu Bakar atau Ibnu Umar? Orang. Jadi dia naik kuda. Habis naik kuda berhenti ke satu tempat. Tetap dia turun. Waktu itu diduduk atau apa gitu. Berhenti di satu tempat dia duduk. Kemudian naik lagi, jalan lagi. Beberapa meter dari situ turun lagi. Berhenti di satu tempat dan dia duduk lagi, duduk atau berdiri di situ. Kemudian dia jalan lagi, diperhatikan sama temannya. Kawan, ente naik kuda, terus di situ turun duduk, terus ke sana jalan lagi, turun duduk lagi. Kamu ngapain sih? Dia bilang, saya menyaksikan Rasulullah begitu di situ. Jadi saya menyaksikan Rasulullah naik kuda, turun, duduk di situ, berdiri atau duduk, kemudian naik lagi, naik kuda lagi, turun, begitu lagi. Bayangkan gara-gara turunnya Rasulullah aja dia berusaha untuk ngikut. Apalagi yang lain. Ini kadang-kadang teman-teman kan harus seperti itu. Pak itu kan zaman jadul Pak. Rasul kan zaman jadul. Sekarang ya kan ada Al-Quran, ada ulama. Itulah yang kita ikutin. Ya. Kadang-kadang kan begitu. Kita lebih senang ikutan yang tren di TikTok ya, yang tren di Instagram, Twitter kan, atau yang tren di TV ya dibanding Rasulullah. Nah ini yang harus kita sama-sama terus ya. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizah. Dan jika dia berpaling, engkau ya Rasulullah enggak diciptakan atau enggak diperintahkan untuk menjaga orang yang berpaling itu. Gitu.
Jadi kalaupun ada orang yang nggak taat sama Rasulullah, urusan dia. Ya, masalah hidayah kan Allah yang kasih kan? Ya nggak? Anaknya Nabi, lewat tenggelam, bukan anaknya gubernur ya. Udah selesai itu, udah mau pulang ya kayaknya. Istrinya Nabi Lut lewat karena dia menyetujui sodomi. Di sini nggak ada ya? Mudah-mudahan ya. Saya tadi barusan ngobrol sama ada seorang guru nih, Jadi naudzubillah ya, jangan sampai kita ngikut-ngikut kayak gini. Seorang guru ini bukan gurunya masalahnya, menangani salah satu orang yang maaf ya kena LGBT. Orangnya daerah Cibinong, sekolah di daerah Cibinong. Dan itu harus ada terapinya kan. Yang kena LGBT itu harus diterapi. Dia di SMA. Dan orangnya termasuk ganteng. Hati-hati ya, kalau ganteng nanti jadi sudewa. Jadi kalau suspek itu yang juga belum tentu anak perempuan kan. Coba lihat waktu itu di Kelapa Gading. Yang disukai itu orang-orang yang di gym kan. Yang orang yang keren-keren suspek ini pincai. Bahaya kan. Nah, cerita tadi itu, ini guru barusan saya ngomong tadi. Barusan mau ada teman-teman guru dari Cibinong. Untuk bisa sembuh harus terapi. Dan ada urusan masalah otak juga ya, ada hubungan dengan otaknya. Karena itu kan penyakit ya. LGBT itu kan penyakit, harus di. Nah itu sampai selesai kelas 3 juga masih di terapi itu kan. Hanya kejadiannya dari awal di SMP itu. Hati-hati. SMP itu selain LGBT, pornografi, satu lagi apa? Auranisasi. Sekarang udah gak ada ya. Pengalaman penelitian Marwan orang bilang begitu. Pengalaman penelitian Marwan. Nah dulu saya megangnya Pak Icul kan, jadi gak ini. Orang ke sekolah saya ngeri-ngeri sedap karena dulu SMK Pertanian bawahnya Pak Icul. Ya, Icul Arif dan sebagainya. Ya, kembali lagi ya. Alaihi Nafi. Terus ayat kedua nih, 2 ayat aja, gak usah banyak-banyak. Ya, ada yang itu bacain artinya? Akan. Ayat selanjutnya, 81. Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisi Muhammad, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka berpalinglah dari mereka dan bertawakallah pada Allah. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung. Nah, ini ada sifat orang-orang yang munah. Orang-orang yang munah itu ngomongnya apa? Kewajiban kami taat, ya. Wa yaquluna ta'atu. Dan mereka berkata, kewajiban kami taat. Tapi ini dia masalahnya. Ini ada orang-orang yang manis di bibir nih kan. Hati-hati. Bibirnya manis banget. Kalau kita ajak ke masjid, alasannya banyak. Ya. MBA, 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 manusia banyak alasan. Ya kan gitu ya? Pak jangan menghina begitu dong, Pak saya ke masjid bukan karena apa-apa, karena saya nggak bisa baca Quran, Pak saya jadi era. Ya aja, baca Quran kan banyak yang bisa. Minta daripada era di akhirat, mendingan di dia kan gitu. Mau ya saya campur-campur itu nyebar sudah belepotan saya. Pura-pura bisa padahal nggak bisa juga. Nah jadi orang ini mengatakan manis di hadapan Rasulullah, kami taat loh gitu. Tapi dia punya rencana-rencana lain. Coba kita lihat. Ya. Mana dia? Ayo wa yaquluna ta'at. Fa idza
indika bayyata ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqul. Ketika dia lewat dari sisi engkau ya Rasulullah nih keluar, mereka melakukan satu bentuk konspirasi apa bahasa kitanya, rencana yang tidak sesuai dengan mulut yang pertama gitu. Jadi ada orang-orang yang ngeles, diajak nih sama teteh ngajak ada ya bagus kegiatannya gitu, tapi nggak pernah datang sini gitu. Akan juga kan ya, akan masih ngajak kan, tadi ngajak datang. Setiap orang kalau setiap malam Senin mengajak satu orang aja itu berapa nih? Ada sekian orang, anggap 10. Satu orang, ada satu orang lagi jadi 20 orang, tapi syaratnya ngajak kan. Ngajak itu bisa pakai WA, ya. Bisa datang ke rumahnya, bisa ngobrol, bisa bukan hari Senin ngajaknya, bisa saja di hari lain. Kan nggak apa-apa kan, ngajak ke sini. Ini masjid 2 RT loh. Kalau 7% aja, 10% aja paling enggak 20 minimal, 20 sampai 30 orang. Pak, kita kan mikir Pak, belum tentu ada orang yang siap dan sebagainya. Enggak, saya pernah ada kejadian di Aston. Dulu kan ada, ini masih nyala ya? Masih tetap nyala ya? Ya udah deh. Dulu ada seseorang, murid akan dia waktu itu yang orang belakang. Dia seorang pedagang, saya nggak sebutin lah ya, pedagang kecil. Dia suka pakai apa namanya? Pakai apa sih yang pakai bambu? Menggoreng sesuatu lah, saya nggak sebutin ya, gorengannya apa, nanti ketahuan lagi ya. Nah, waktu itu sempat kita ajak kan untuk ajak Pak Ali baca intro. Usianya saya pikir udah di atas 60. Akan tahu nanti kalau di SD atau di apa suka ada orang Aston yang bawa, nah itu dia orang. Saya nggak sebut namanya ya. Orang ini alhamdulillah ikut kegiatan baca Iqra di masjid. Udah tua, udah punya cucu, kakek-kakek. Nah, terus dia bilang apa? Di hari keberapa waktu udah makan udah nggak ada, gimana saya lupa. Dia bilang begini, Pak Arfan, saya sebenarnya era karena saya merasa saya sendiri yang nggak bisa baca Quran di kampung ini. Tapi saya lihat banyak juga warga jadi semangat juga saya. Ternyata banyak yang nggak bisa. Teman-teman yang bisa baca Quran, alhamdulillah, walaupun mungkin kata-katanya perlu ditasin lagi ya kan ya. Akan misalnya yang tadi baca Quran, ada beberapa yang mungkin perlu ditasin lagi, dikuatin lagi ya. Kadang-kadang begitu saya juga masih belajar ngomong antara sa, sya, sa, itu kan perlu Allahu Akbar salah. Dia ada hal-hal yang. Nah tadi orang tadi ini nyata nih, orang tadi ini ngomong seperti itu, tapi dia termasuk yang paling rajin. Dan dia baru Iqra 3. Bayangkan 65 tahun Iqra 3 punya cucu. Teman-teman kan udah sering khatam Quran, gitu. Tadi teman-teman bisa ngajarin. Bisa. Nah, kemarin kan kita punya apa namanya? Saya masih ingat tuh ada beberapa teman-teman yang ada yang mau ngajarin jahit. Ini nggak ada kan? Yang cewek aja yang wanita muslim kemarin siapa? Yang mau ngajarin jahit, teteh mau jadi muridnya waktu itu kan? Siapa? Ada lah. Lisa. Lisa ya. Oh belum jadi dia. Belum jadi. Waktu itu belum jadi. Nah, berarti mulai itu kebaikan. Iya kan? Belum jadi ya waktu itu ya. Tapi kan teteh mau kan? Teteh itu siapa? Teteh juga kan waktu itu mau ya. Dia mau mengajarkan kebaikan. Dan karena belum jadi, maka diingetin lagi aja kan, biar mulai lagi aja. Di sini kan ada yang mahasiswa siapa ya? Ada mahasiswa ya? Ada mahasiswa ya? Nah, di jurusan apa? Jurusan apa? Otomotif. Di mana? Di BOS, Politeknik BOS. Borces. Oh, masya Allah. Khusus mobil. Motor mobil. Motor dan mobil. Ya.
Tapi nanti itu D3 ya ininya. Terapan. Oh, sarjana terapan ya. Oh, masya Allah. Itu urusan mobil-mobil boleh dipelajari. Ya kan Kang ya, mobil motor. Oh Pak, canggihan orang sini Pak, ngomprak-ngomprak nggak apa-apa. Tapi kan secara ilmiah, ya teman. Tadi kembali lagi ya. Nah, kemudian maaf ya saya sampaikan, orang ini sepanjang saya di situ, saya sangat jarang melihat ke masjid. Orang yang tadi saya cerita. Tapi beberapa bulan terakhir itu mulai ke masjid. Saya sempat bilang saya pegang, mudah-mudahan akan terus belajar ke masjid. Iya Pak. Sampai sekarang masih jalan kan? Padahal hal yang sangat sederhana. Kita mau mengajarkan dia ikro. Ini kan teman-teman pintar semua ini. Sebenarnya orang yang ikro 6 bisa mengajarkan ikro 5, bisa mengajarkan ikro 4 kan? Bisa mengajarkan ikro 1. Palingnya ikro 1 deh. Ya, bisa asal kita mau. Dan itu mengajak. Dan orang ini yang tadi, maaf ya, pedagang kecil, dia juga akhirnya kita coba bantu untuk belajar baca Quran. Yang terjadi adalah dia mulai datang ke masjid. Coba ya, seorang yang tadinya hampir saya sangat jarang kalau ada itu mungkin sholat Jumat sama Idul Fitri ya, seingat saya. Tapi sekarang sudah ada yang masuk ke mushola. Jadi artinya teman-teman ini upaya untuk mengikuti Rasulullah diikuti juga dengan cara mengajak orang. Jangan diam aja. Kan teman, maaf ya, ada rasa nikmat gak sih kalau akan datang ke masjid? Ada gak? Nikmat banget, apalagi hari Jumat dan pada waktu khutbah, nikmat banget tidurnya. Ya kan? Makanya dia bilang kalau insomnia dengerin khutbah langsung sembuh. Ya, ini insomnia nih, sore nggak bisa tidur kan, malam siang nggak bisa tidur, gimana cara dengerin aja khutbah langsung. Pengalaman sama penelitian Pak Arman, kadang-kadang saya juga tidur juga kalau lagi nggak kuat. Nah ini upaya mengajak, karena Rasulullah tuh kalau mengajak orang, ya dia serius ngajaknya gitu, jangan setengah-setengah kan, karena kan akan diduplikasi kan. Pahala kita kan duplikasi, nggak cuma pahala loh, itu ada hubungan, ya kan? Ini teman-teman ini ajak, datang, gitu. Coba bayangkan itu, Nabi itu sampai kayak ditonik, dilemparin sampai kakinya berdarah. Ini kebetulan yang paling dekat ini aja, jadi ininya terus ini, kakinya berdarah, ya. Sampai ditanya sama malaikat, ini gunung ini saya mau timpa nih ke sini ke Taif. Mau gak ya Rasulullah? Jangan. Anak-anaknya bisa saja nanti enggak. Begitu lembutnya Nabi. Coba kalau Taif itu tiba, selesai. Dan dengan rahmat Allah, Quraisy itu enggak ditumpas semua ya. Quraisy pada saat itu dengan rahmat Allah tidak ditumpas semuanya. Beda dengan Qurun ataupun Sodom, kaum Sodom ya. Kaum Sodom kan dihabiskan ya. Kaum Nuh selesai, tidak ada yang kafir. Yang ada mukmin saja yang naik kapal. Tapi Nabi Muhammad SAW masih diberi kesempatan. Nah, kasus yang ini adalah orang-orang munafik yang apa? Yang dia merencanakan hal-hal yang berbeda. Di luar inilah dia nggak mau. Farid anhum wa tawakkal Allah, maka berpalinglah engkau kepada mereka dan tawakallah kepada Allah. Biarin aja, jangan terlalu dipikirkan. Yang penting kita tetap jalan, gitu loh. Datengin gitu. Nabi itu sampai datangin ke beberapa suku kan. Dan suku itu kadang-kadang suku-suku yang itu kadang terima, kadang enggak, kadang dicemooh, kadang di macam-macam. Enggak cuma Nabi Muhammad ya. Nabi-nabi yang lain, bahkan ada satu nabi, kata hadis Bukhari itu disebutkan dalam itu, ada satu nabi yang tidak ada pengikutnya, nggak ada umatnya. Ada nabi yang tidak ada umatnya, bayangkan. Berarti udah susah dia ngomong, dia ini tetap nggak ada. Tapi dia tetap menunaikan.
amar ma'ruf nahi munkar. Enggak kayaknya belum lama kalau itu 40 menit lagi ya. Sebenarnya kalau udah sampai begini panas juga kan saya, artinya udah panas, sampai puncak nih gitu kan. Ayo kita ajak teman-teman punya kebaikan apa, kalian apa, itu diajak. Saya nggak cek satu-satu ya. Saya kan teman-teman punya banyak ahli ya. Ajak orang lain, walaupun mungkin saya nggak bisa ngajarin ngaji Pak, tapi saya bisa ngajarin masak, contoh ya. Masakan saya alhamdulillah mudah-mudahan bisa terjual nih Pak. Ya ajarin kan, gitu. Saya nggak bisa masak Pak, tapi saya bisa nulis. Saya pandai menulis di diary atau di Facebook, jadi panjang gitu. Kalau dia nulis panjang, waktu kan bisa dibukukan kan. Saya nggak bisa nulis Pak, tapi saya bisa mengolah bambu nih Pak. Bambu ini bisa saya bikin angklung lah, bikin apa gitu. Kenapa itu nggak? Itu kan kebaikan kan. Dan kadang-kadang kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu kata Nabi itu sedekah. Apapun itu. Kalau kita jalan menuju Darul Fawz, kalau habis hujan itu sering ada rantingnya jatuh, iya kan? Sering. Dan beberapa yang kenapa Parma tahu? Kadang-kadang nganterin si anak sekolahnya di Longkolot atau situ. Itu nggak cuma ranting, kadang-kadang yang kayak pohon palem ya, apa tuh? Pohon kelapa atau pohon palem itu. Nah, itu kalau saya lihat beberapa orang itu cuek aja tuh, cuma ngengkos doang tuh, ngeleos, maksudnya bahasa ini. Ini ada, ini dia ngeleos lagi, set, dia turun lagi, dia naik lagi pakai motor. Kalau seorang mukmin mestinya gimana? Turun itu, singkirin. Jangan sampai dia bakal berbahaya bagi orang. Termasuk contoh ada apa? Bekicot apa bahasa sih? Keong racun. Tahu keong racun suka ada pisang tuh yang semacam giri-girinya si semobo lewat jalanan. Ya, ini kan giri nih. Giri lagi nyebutnya. Lewat jalanan, kira-kira jalannya berapa lama sih? Lama bingit kan? Kenapa kita nggak ambil, taruh, maaf dia mau sana ya tarik, jangan kelindes motor, ya nggak? Itu kan kebaikan. Nah itu yang harus dihidupkan di pemuda tuh begitu. Karena Nabi itu melarang apa? Kucing yang diikat, dimasukin kandang, nggak dikasih makan. Jadi Nabi itu begitu sayang juga sama hewan. Kita pemuda boro-boro kan gitu kan, bodoh teng, ya nggak? Kalau perlu ada kucing yang ketabrak, ya biarin aja juga. Jangan, kalau perlu kita kubur. Jadi ini bagian-bagian dari kita untuk mengikuti cara Nabi. Pak, itu kan Nabi, kita kan manusia, bisa gak? Bisa. Nabi juga kan manusia. Nabi cemburu gak? Jelas gak Nabi? Ada jelas kan? Ada jelas ketika Aisyah disebut selingkuh. Ya, jelas tuh Nabi. Sampai satu bulan wahyu itu tidak turun ya, untuk ada masuk ke siapa. Karena Nabi juga nggak tahu apakah istrinya selingkuh atau tidak. Kan Nabi manusia. Wahyu ini nggak bisa di-setel oleh Nabi. Ya Allah, tolong dong, benar gak sih istri saya selingkuh? Turunin ayat. Enggak, 1 bulan loh tahannya. Bayangkan istri dituduh selingkuh selama 1 bulan, dan Nabi merasakan sesak lah istri yang dia cintai. Gara-garanya apa? Tertinggal perang nanti ya, nanti di surat An-Nur. Kalau pengen lebih lanjut lihat ya di YouTube saya lah. Subscribe Insya Allah di surat An-Nur sih sudah selesai di YouTube. YouTube-nya apa Pak? Apa namanya dia sekalian? Apa ada sudah berteman ya? Mudah-mudahan ada. Ya, kalau nggak bikin YouTube sendiri aja. Oke, dari saya cukuplah. Mudah-mudahan kita tetap semangat. Ayam fans Rasulullah, bagus sekali tuh. Ayam fans Rasulullah. Fans itu jangan cuma diartikan penggemar.
tapi dia harus mengikuti cara-caranya, langkah-langkah. Termasuk utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu sampai mati, sampai qaid, sampai mati. Pak, saya kan udah banyak kerjaan, Pak. Saya masa nuntut ilmu enggak bisa begitu. Mana buktinya dari ta'at Rasulullah? Rasulullah menyuruh kita untuk mengkaji Al-Quran terus menerus. Lalu kita dengan santainya, gampang tiap malam Senin aja Pak, cuma 1 jam selesai. Udah kewajiban kita gugur. Cukup. Ada cukup. Teman-teman harus jalan. Kalau perlu datangi ustaz, datangi ini, lihat kajian, buka Al-Quran, cek lagi apa strategi-strategi dakwah, apa jalannya kita menuju Rasulullah, bagaimana Rasulullah berdakwah di pedagang, bagaimana Rasulullah berdakwah di mungkin di orang miskin dan sebagainya, di orang kaya. Itu sehingga pemuda kita pemuda yang tahan banting, jangan main belebin tempe. Ya, mudah-mudahan udah begitu dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, jangan pernah berhenti. Anda ini pemuda, Anda ini adalah orang yang diharapkan warga kampung sini ya untuk menjadi perubahan. Jangan diam aja enggak. Ada masalah terus kita diam aja. Maaf ya, saya kan remaja masjid, nggak ada hubungan dengan masalah kesehatan. Bisa. Saya kan remaja masjid, nggak ada hubungan tuh orang sakit di sono, biarin aja urusan dia, masing-masing nafsi-nafsi. Nggak bisa begitu lah. Teman-teman diberi kesempatan sehat dan sebagainya, apalagi punya dana. Ada orang nggak makan yang kita diemin. Maaf ya, saya remaja masjid nggak ada dananya. Ya, cariin lah. Ya, tetap semangat. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Oh iya. Ada namanya? Adiansa. Adiansa bin? Satibi. Sekalian doa deh. Semua ya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita, termasuk adik kita Andiansa bin Satibi, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin ya Allah. Apa yang sedang merasakan penderitaan sakit lah ataupun sedang kesulitan. Amin. Yang kesulitan semuanya ya, kesulitan keuangan, kesulitan jiwa, ya, termasuk kesulitan mencari hal yang membuat lebih baik itu jadi lebih sulit. Kita coba untuk mengangkat tangan kita, minta kepada yang maha kaya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diangkat seluruh kesulitannya. Amin. Selanjutnya bagi kita mungkin yang sehat dipertahankan sehatnya sehingga jadi modal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah wa maghfir ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sya ishfi wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.